Mama makan. Ucap kurang ajar. Nggak layak makan kueku. Mama, Lapar. Ibu kedua hati-hati. Anak bodoh ini memang pembawa sial. Dia kutuk orang. Pasti nasibnya jadi buruk. Bisa sakit atau mati. Iya sih. Dulu Guzang Cima nampar dia beberapa kali. Gak lama langsung sakit parah. Terus Pak Wang itu habis mukul dia. Langsung ketabrak mobil. Masih berbaring di kasur sampai sini. Aduh, Cima anak bodoh dewang kok. Ngapain sih lu semua takut? Dewi Lestari, anak lo nyolong makan kue-kue. Lo harus kasih gue penjelasan hari ini. Kalau nggak gue lapor ke Hasan, bilang anak lo itu pencuri. Dia sangat benci kalian berdua. Anak lo bisa-bisa dihapus dari keluarga pertama. Ya, maaf, Raffi pertama itu nggak sengaja kok. Gue minta maaf sama lo. Katanya nampar orang itu bisa bikin kurus. Gimana lo mau gue cobain ya? Oke, asal lo nggak marahin Raffi Pratama lagi. Pegang dia. Dasar gendut nggak guna. Minyak banget tangan gue. Pantas aja Hasan Pratama gak suka sama lo. Mama, Raffi Pratama? 5 tahun lalu, saat gue masuk kantor gubernur, lo masih pakai gaya istri gubernur buat ninggas gue. Gak nyangka ya lo udah nasib muter juga. Dulu, kalau bukan karena lo racunin Hasan Pratama, mana mungkin dia nikahin lo. Dan punya anak bodoh kayak gitu sama lo. Raffi, Tuhan Dewi, gue gak bakal tinggal diam sama lo. Mama. 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 Terbang, keluar. Anak bodoh ini, sebenarnya lagi ngomong apaan sih? Lo cek dulu, itu si gendut beneran mati apa enggak? Udah mati? Takut apaan? Dia bunuh diri bukan urusan kita kok. Mama, jangan tidur. Bukannya gue ketemu Bang waktu di pemeriksaan bea cukai. Apakah aku sudah mati terkena ledakan saat mindahin bom? Mama belum mati. Cari orang buat nolong. Tahu si gendut juga udah mati. Buang saja anak bodoh ini sekalian. Kalian berdua, tunggu di luar. Siap. Anak bodoh. Kalau lo minum obat ini, saya bakal cari orang bantu nyokap lo. Barang keluar, Bang. Bapak, Ibu, penumpang. Silakan menakar barangnya. Penumpang terbang. Nyonya muda kedua. Kamu baik-baik saja, kan? Nyonya muda, gue udah bilang anak bodoh itu pasti pembawa sial, kan? Apa gue sekuat itu ya? Mama. Mama, perempuan itu berani pura-pura mati untuk menipuku. Silakan 3 orang menunjukkan tiket dan boarding pass segera. Ibu belum mati, tapi otaknya jadi lemot abis jatuh. Nyonya muda kedua, mau kau? Muka gue, Dewi Lestari. Tangan lo harus kelihatan, jangan gerak. Mana borgoku? Tunggu ya. Gumpalan daging ini. Gue jadi gendut. Lo nggak apa-apa. Ini siapa ya? Dewi Lestari, lu bener-bener rendah banget. Hasan Pratama, maunya lu cinta sama gue sedikit aja. Ibu udah lahiran? Babi betina gendut. Lahirin satu anak babi. Tolol banget.
figuran namanya, persis kayak gue. Ceweknya dipanggil. Ibu babi gendut sama semua orang di rumah ini. Orang lain punya kekuasaan dan pengaruh. Gue, anak bodoh umur 5 tahun dan berat 100 kilo. Masalahnya, gue cuma baca novel ini sebentar dan nggak lanjut, jadi nggak tahu ceritanya. Nyonya muda kedua? Kayaknya ibu ini udah gila deh. Dewi Lestari? Jangan kira pura-pura bego bakal lolos. Sari Dewi, Mira Utami, naik, hajar babinya. Siap. Jangan ganggu mama. Anak bodoh ini lagi lindungi gue. Gue ingat di novel aslinya. Anak ini juga pergi setelah Dewi Lestari wafat. Sekarang gue udah cari mama. Gue harus jalani tanggung jawab seorang ibu. Anak manis. Jangan khawatir, mama bisa urus sendiri kok. No. Sini dong. Ayo sini. Target gue ya lo. Dewi Lestari. Berani mukul gue. Coba sentuh gue lagi kalau bisa. Oke, gue turutin maumu. Dewi Lestari! Pak Gubernur, senjata di dermaga jadi incaran. Biarin aja mereka coba rebut. Dalam 3 hari, kali tahu siapa dalangnya. Beresin sampai tuntas. Siap dari pihaknya mengirim cewek cantik ke Bapak. Pernah lihat gua naksir cewek? Semua kembali. Jangan ada sisa. Berarti lanjut. Dia... Ya beda. Saya belum tahu siapa dia. Anak buahku udah cek berkali-kali, tetap nggak tahu identitasnya. Benar nggak? Dengan statusnya, muncul di kedutaan, gak sengaja malah selamatin aku. Pasti orang penting. Kali tahu yang benar. Siap. Pak Gubernur, Bu Rati dan Bu Dewi bertengkar sampai keluar pistol. Keren banget. Mama, hebat. Bu, lepasin lu sekarang. Hasan pasti marah kalau tahu kamu begini. Dia pasti gak bakal biarin lu sama anak babi lo yang blonde itu. Anak gue itu anaknya Hasan Pratama, gubernur kita. Maksud lo, Hasan Pratama juga babi dong? Gue baru tahu mulut Bu Dewi Lestari sekarang tajam banget ya. Hasan, bantu gue. Jangan macam-macam. Dia kan tokoh utama pria. Mukanya sih lumayan, gaya juga. Sayang banget. Saya Dewi Lestari selalu ribut sama cowok brengsek. Hasan, bantu aku dong. Jangan cari masalah. Dewi, lepas dia. Lu teriak sekali lagi, gue bakal tampar lu sekali lagi. Papa, Bu Rati, jahat. Mama, baik. Kamu yang ngajarin dia, Dewi Lestari. Lu pintar banget nutupin isi hati ya. Gue emang jago nyembunyiin perasaan. Hasan, anakku tuh ngomongnya benar semua. Di kantor ini, orang bisa semaunya nindas. Gue dan anak gue, sering ada yang masih julukan ke kita. Julukannya apa? Ibu babi gendut sama anak babi goblok. Terusin aja bohong. Gue? Aku sudah gak peduli lagi. Hasan, tolong. Gue bakal ketindihan. Jangan macam-macam. Diam aja. Tetap di situ, jangan gerak. Bisa pakai senjata nggak? Ngapain remehin gue? Percaya nggak gue bisa kena kepala lu sekarang? Oke. Mau lihat nih. Gimana caranya lo nembak kepala gue? Siapa tahu kalau gue beresin pemeran utama cowok, gue bisa balik lagi. Ini cuma peringatan doang. Lain kali, handle lo itu sasaran. Cuma kertas doang. Gue kok jadi nggak tega ya? 어쩌리 마피아 대리. Pak Hasan Pratama,
Tembak aja istri dan anakmu. Kalau berani. Kalau enggak, gue bakal ketawain lo. Pengecut. Perempuan yang disanya cuma nurut dan doyan makan doang sejak kapan jago nembak gitu? Atau jangan-jangan dia selama ini emang nutupin kemampuannya? Gak usah banyak bacot. Kau, kayak lo, gue gak sudi. Gue mau cerai sama lo. Anak ikut gue. Kamu ngomong apaan? Gue bilang lo udah tua, makanya buduk ya. Gue mau cerai sama lo. Sudah lukai orang, mau pergi. Mimpi kali. Pegawai, Bu Dewi Lestari bawa senjata lukai orang. Tangkap dia, kunci di ruang tahanan. 3 hari tanpa makan. Siap. Hasan pertama, dasar cowok brengsek. Lu gak bakal damai. Kita musuh selamanya. Aduh, lapar banget. Gue bisa mati kelaparan nih. Badan aslinya aja segede ini. Bergerak dikit aja udah ngabisin energi. Nek, makan yuk. Gue nggak lapar. Ternyata anak ini dulu lucu sekali. Susah dilindungi, akhirnya dia jadi kelihatan bodoh. Nah, makan sendiri aja ya. Mama anggap lagi diet cuma 3 hari. Ya, lihat aja. Mama bisa turun 200 kilo, kurus kayak kilat. Sistem diet aktif. Host bisa dapat poin dari diet. Tukerin poin di toko buat dapetin barang. Alat, rabutan, makanan enak, sampai senjata semua ada. Wah, ini cheat banget. Gue bakal balikin keadaan. Oh. Makanannya Mama. Makanan apa? Makanan babi. Dengar Pak Hasan, hukum kamu 3 hari nggak makan. Gendut bagel. Lihat deh, gue baik banget sama lo. Bawa ember penuh makanan enak buat kamu. Loh. Anak babi kecil, cepetan makan. Dong. Nah, ini nggak boleh dimakan. Mama lapar. Tumben hari ini berubah. Biasanya lihat ember air cucian begini, lo pasti yang pertama nyamperin. Ya, bener banget. Dulu waktu makanan babi dituang ke lantai, dia rela merangkak buat habisin semua. Kayak hewan aja. Depresi pasca melahirkan, ditambah lagi dipaksa makan. Makanan babi bikin hati Wulandari jadi segede itu. Gue juga pengen kalian coba. Rasanya makan itu. Aduh. Lo mau ngapain sih? Coba aja deh. Kenapa sih? Gila. Bu Dewi beneran udah gila. Biasanya dia nggak berani gini ke Bu Rati. Kalian berdua nggak guna. Cepat bantu gue. Dewi Lestari. Berani banget lo ngomong gitu ke gue. Aku bakal lapor ke Hasan biar dia ajar kamu. Masih bisa teriak-teriak? Berarti lo belum kenyang ya? Aduh. Mau lawan gue? Nah ini nggak boleh dimakan, ya? Mama makanan. Mama bakal masakin makanan enak buat kamu. Sistem. Halo host, hari ini lo udah bakar 2000 kalori. Silakan pilih barang yang mau lo tukar. Gak nyangka mukulin orang, bikin capek banget. Gue mau yang ini. Yang ini juga. Penukaran berhasil. 1 paket ayam goreng dan burger lezat. Nenek besar kok nenek datang ke sini? Ayo. Gue dengar dari para pembantu, lo burung Dewi Lestari sama anaknya. Hasan. Pak Gubernur. Lo harus bantu gue dong. Bau apa sih ini? Apa itu Dewi? Jangan ngomong jauh-jauh. Hasan, gue niat balik mau jenguk kakak. Malah
Kakak siram gue pakai air bekas. Lo harus bilang gue dong. Kalau lo nggak ganggu dia juga nggak bakal nyiram lo pakai air bekas. Aku titip orang bawa patung emas, Avalokitesvara. Patung itu diberkahi, bisa lindungi anak-anak. Siapa tahu bisa nyembuhin Raffi Pratama dari penyakitnya. Lo keluarin mereka. Biar gue bisa kasih barang itu ke dia. Nggak bisa gitu nenek besar. Kakak udah lukai Hasan. Masa bisa langsung dilepas gitu aja? Lagian, anak itu kan udah bodoh. Udah nggak berguna. Mending kasih ke gue aja. Nanti kalau gue sama Hasan punya anak, bisa buat anak gue juga. Wow. Nenek besar. Keluar. Hasan. Segel giok negara ada di patung emas itu. Gue harus dapetin itu. Aduh. Gue ngomong terus terang ya. Anak pertama yang gue akui cuma Raffi. Bulan depan gue ulang tahun. Gue pokoknya harus lihat mereka berdua. Enak nggak? Enak. Makan yang banyak saja. Rumahnya kosong banget ya? Ayo! Bakar kalori gue! Panas banget. Musim panas sekarang. Panas banget ya. Sistem. Bisa tukar AC nggak? Sekarang bisa olahraga beneran nih. Semangat. Sistem, lo punya obat buat penyakit bodoh nggak? Ada. Raffi Pratama bodoh karena keracunan. Pil serbaguna bisa netralisir racun. Ternyata gara-gara keracunannya. Kasih gue satu dong. Poin lo kurang. Masih harus bakar 45.000 kalori lagi. Baru bisa tukar poin yang cukup. Oke, cuma 10 kilo doang kan? Gue bakar! Sialan, wanita gemuk itu membuang botol racunku. Harus buat lagi. Nih. Bikin lebih banyak lagi. Waktunya tidak terbuang lagi. Sepertinya saya dijebak Hasan. Senjata baru tiba, belum sempat dipakai, sudah disita lagi. Karena itu kehilangan puluhan saudara. Kali ini harus habisi Hasan Pratama. Bulan depan, ulang tahun besar. Nenek, ini kesempatan bagus. Saya akan ambil patung emas di ultah nanti. Kamu pergi ke kantor gubernur militer mencuri barang. Baik, saya mau adakan pesta ultah. Berubah jadi duka. Saat itu semua milik keluarga Pratama akan menjadi milik kita. Di mana Dewi dan Raffi? Nenek besar, Anda lupa. Dewi Lestari sedang dikurung. Bodoh, ulang tahun saya. Menantu dan cicit tidak hadir, bukankah itu memalukan? Nenek besar hadir malam ini. Semua orang-orang terkemuka. Dewi Lestari dan anaknya. Satu gemuk, satu bodoh. Jika mereka muncul di pesta, itu akan jadi lelucon terbesar malam ini. Diam! Dia pernah menyelamatkanmu, jadi aku izinkan kamu masuk keluarga Pratama. Hari ini saya katakan ini. Dewi Lestari dan Raffi Pratama harus hadir. Kamu tidak?
Saya tidak akan rayakan ulang tahun ini. Orang tua tidak berguna. Nanti saya akan habisi kamu pertama. Bersiaplah, mulai. 30 detik. Siap menembak. Mama, saya berhasil menembak. Siapa bilang anak saya bodoh? Jelas-jelas dia jenius. Hubungi ibu. Siap. Bapak, jangan lupa ingatkan ibu, suruh dia pakai baju yang pantas. Jangan bikin malu gubernur. Siap. Tunggu ya. Waktu sudah siang, Pak Gubernur. Silakan berangkat duluan, Papa dan Ibu, biar nggak terlambat. Hubungi kakak, biar aku yang urus. Kok berani-beraninya lo siram gue air kotor? Dewi Lestari, lo tunggu aja. Gue bakal bikin lo jadi bahan tertawaan di pesta nanti. Pak Pengurus, pastikan kebaya ketat untuk nyonya besar. Semakin ketat, semakin baik. Yang bisa nunjukin lemaknya itu loh. Terus, jangan siapkan mobil untuk mereka berdua. Beca juga nggak boleh. Mereka harus jalan kaki malam ini. Bilang aja itu instruksi dari gubernur militer. Siap. Mami, kenapa beberapa pikiran Tante Rati nggak bisa gue ngerti ya? Apa sih arti waka itu? Orang dari timur. Gue bener-bener gak suka orang timur. Ayo, mari kita ajar. Nenek besar pertama, selamat ulang tahun ya. Banyak terima kasih. Ya, semoga nenek besar berumur panjang. Semoga berlimpah rezeki. Selamat, selamat. Perhatian Anda dihargai. Silakan duduk santai saja, ya. Ini Ketua Kamar Dagang Barat Laut, Pak Ustari. Lama tidak bertemu. Nenek pertama. Tuan Tua Lestari, memang sudah beberapa tahun tidak bertemu ya. Aduh, Kamar Dagang Barat Laut memang sibuk sekali. Ternyata di tengah banyak urusan lo, masih sempat datang ke pesta ulang tahun gue. Sudah lama Dewi Lestari kirim telegram. Aku nitip hadiah ulang tahun buatmu. Anak itu memang perhatian banget. Dewi Lestari di mana? Maaf ya semuanya, sudah bikin kalian nunggu lama. Dewi sama Raffi di mana? Kakak gue maksa banget mau datang sendiri ke sini. Badannya gede, jalannya pelan, takut nanti pas nyampe. Pestanya udah keluar. Jadi gue kesini duluan aja. Kayaknya ini istri gubernur militer ya? Beneran cantik banget ya. Ini istri kedua dari Pak Gubernur Militer, Rati. Istri gubernur militer katanya beratnya lebih dari 100 kilo. Mana mungkin bisa sekurus ini? Istri gubernur militer tahun lalu bawa anak ke pasar kena panas pingsan. 8 pengusung tanduk pun kelelahan semua. Mereka kira lagi bawa babi Imlek. Yang mereka omongin itu Dewi Lestari? Dewi Lestari dulu langsing banget, nggak mungkin sekarang. Tinggi semampai. Apa yang mustahil? Sejak punya anak? Kerjaannya cuma makan sama tidur, jadi gendut kayak babi. Ya, wajar aja kan? Cukup. Di mana Dewi? Aku mau jumpa dia. Bawa Dewi sama Raffi ke sini. Nggak usah. Gue sendiri udah datang kok. Lu siapa? Dewi Lestari. Nenek, gue datang. Mami. Ini apa sih?
Kenapa aku belum pernah lihat ini? Kayaknya nih barang langka dari barat ya. Keren banget bisa pakai ini. Cewek ini pasti istimewa banget. Udah puas liatnya? Lo itu Dewi Lestari. Dewi Lestari nggak mungkin sekurus ini. Dia kan dulu gendut banget. Kayak babi aja. Perempuan ini pasti bukan Dewi. Istri gubernur militer katanya gemuk sekali. Ternyata cantiknya luar biasa. Hasan Pratama, kok diem aja? Emangnya cewek ini beneran Dewi? Cucu kesayangan, ini putri sulung keluarga Lestari, Dewi Lestari, keluarga terpelajar. Kocak banget sama lo. Itu Dewi Lestari. Kenapa nggak mungkin? Waktu dia baru nikah, udah secantik ini kok. Dewi, lihat siapa yang datang. Dewi, Kakek asli dari tubuh ini mirip banget sama kakekku yang sudah tiada. Kakek, gue kangen banget sama lo. Udah. Udah gede masih nangis aja. Kakek juga ingin memeluk Raffi. Semuanya peluk. Fatwa, lo yakin dia cucu lo? Cewek ini benar-benar Dewi Lestari. Biar gengsi, mereka cari orang mirip buat gantiin, cuma pura-pura aja. Diam lo, kamu dari negeri timur. Jangan ikut campur. Apa? Dari timur ya? Beneran nih. Apa sih yang kamu bilang? Ngaco banget. Kamu tuh dari negeri timur. Mami nggak dusta kok. Ku dengar sendiri. Di hati lo ngomong baka. Itu kan bahasa negeri timur. Apa sih omongannya kacau banget? Mana mungkin Mbak Latif bisa bahasa negeri timur? Anak dari kantor gubernur militer memang agak aneh. Orang aneh ya, omongannya juga aneh lah. Kak, ini sih lo yang salah. Tahu? Saya paham lo cari perhatian, tapi lo nggak bisa ngajar. Anak gue bohong buat nyudukin gue. Anak ini gak campak punya gangguan mental. Orang kalau pakai baju bagus juga kelihatan keren. Katanya dia bukan cuma aneh, tapi juga pembawa sial. Masih belum mau ngaku, ya. Ya udah, kita tunggu aja. Nanti pasti kelihatan siapa di belakang dia. Gak perlu dibongkar. Gue ulangi lagi ya, anak gue itu gak aneh. Kakak ngapain sih lo nutup-nutupin kenyataan? Di kota damai siapa sih yang gak tahu dia itu aneh? Raffi Pratama biasa aja. Gak aneh, umur 3 tahun belum bisa panggil ayah ibu. Umur 5 tahun belum lancar bicara. Kalau bukan lo yang aneh, siapa? Berani mukul gue? Kenapa gue gak boleh mukul lo? Coba aja kalau berani. Dewi Lestari udah gede sekarang. Hasan Pratama, lo lihat deh, Dia jadi begini, kayak waktu kita pertama kali ketemu. Udah, semua diam dulu ya. Segitu gak sukanya sama anak kecil. Kenapa gak boleh ngomong? Abah mau tanding nih. Mau lihat anak gue yang aneh atau lo yang aneh? Tanding ya tanding aja. Biar keponakan gue lawan anak lo. Biar gak dibilang gue nindas. Apa lo juga gak percaya sama anak lo? Gue percaya kok. Oke, kalau kalah, lo harus sujud minta maaf ke anakku. Oke. Kalau keponakan gue menang, lo yang sujud minta maaf ke gue. Terus tahta emas sama patung Dewi Kuan Im itu sekalian kasih ke gue. Nggak bisa. Tahta emas dan patung Dewi Kuan Im itu buat Raffi Pratama. Nenek besar aku pasti menang. Oke, nenek besar percaya sama Raffi Pratama ya. Keponakan gue udah dikenal anak ajaib. Bukan sama nih, adik Prasetyo. Udah. Tante mau tanya, 5 tambah 5 berapa? 10. Tante punya 5 koin perak. Berapa sisa jika buku dibeli 3 rupiah 70? 1 rupiah 30. Masih kecil udah punya bakat matematika kayak gini. Bener-bener anak berbakat. Apa dia disebut anak yang berbakat? Keponakan gue baru 6 tahun. Udah jago sempoa dan hitung-hitungan. Bikin kagum. Aduh, Raffi Pratama mulai belajar agak telat. Mulai bicara umur 4 tahun. Belum belajar hitungan sama sekali. Bisa nggak ya kawakin dia? Silahkan saja pada Dewi Lestari. Dia pasti tahu.
Ano pinter? 3 tambah 6 berapa? 9. Biasa aja. Cuma anak bodoh doang. Berapa hasil item tambah 9? 36. Berapa hasil 545 ditambah 456? 51. Raffi Pratama, saya mau tanya nih. 4.965 tambah 346 dikurang 8.444. Apa hasil dari 41289 ditambah lalu dikurang 550? 1308. Mungkin dia asal bicara. So, matematika rumit itu umurnya mau banyak. Jawabannya benar. Bas, tolong ambilkan sampel ah. 1308, bener banget. Matematikanya keren. Bukannya dia anak bodoh, Phil. Kok bisa sih? Masih mau ikut lomba nggak? Lo tadi cuma lagi hoki aja sih. Mungkin lo udah kasih tahu jawabannya. Jangan hitung-hitungan. Kita adu bakat aja. Seseorang, tolong ambilin bujang gue. Bukannya ini katanya lomba anak-anak. Kok malah mau curang sih? Aku cuma mau temenin dia main musik. Kalau kakak bisa, aku nggak akan larang. Katanya kakak itu benar-benar nggak paham musik. Kayaknya nggak bisa bantu deh. Keponakan lo cuma diam di situ doang? Adi Prasetyo, sini bantu tante nari ya. Terdeteksi kalori terbakar. Poin +1. Jadi setiap kalori terbakar dapat poin. Langsung dapat poin ya? Poin cuma nambah kalau dilihat langsung sama pemilik sistem. Suara musiknya enak, tapi anak ini nari. Bener-bener nggak tega liatnya. Terus kenapa? Ibu anak itu nggak bisa berbuat apa-apa. Gue masih bisa main musik. Sistem, gua mau tukar alat bantu. Raffi Pratama, kalau mama ajarin tari, masih ingat? Masih ingat? Ultraman! Ini apa-apaan sih ini? Lihat apaan sih? Nggak ada apa-apa kok. Ini apa lagi nih? Barang aneh lagi, jangan-jangan ibu gubernur dulu. Peroskop di luar? Semuanya, lihat baik-baik. Dewi Lestari, apa yang mau sih? Ilmu apaan? Itu teknologi, bro. Tadi lo bilang gue bisa bantu kan? Gue nggak nyangka jadi istri gubernur. Juga dukung banget zaman sekarang. Ya, Dewi Lestari, gue beneran makin tak ngerti sama lo. Beberapa tahun gak ketemu, ya, Dewi Lestari benar-benar berubah total dia. Ayo, ikut mama joget yuk. Gue sampai nggak tahu dia bisa secemerlang itu. Semoga nenek besar Pratama sehat selalu. Sehat. Amin, amin, amin. Raffi Pratama,
Pakaiannya keren banget. Nih, ini hadiah dari nenek besar pertama buat lo. Makasih, Nek. Iya. Gap kerajaan yang gue cari ada di patung ini. Maaf, gue harus cari cara dapetin itu. Cap kerajaan. Kedengeran kayak bahaya, ya. Cepet kasih tahu Mama. Mama! Ternyata mau jual barang antik ilegal. Tenang aja, Mama nggak bakal biarkan dia sukses. Sistem, anak ini setelah sembuh bisa baca isi hati orang. Kok gue nggak bisa? Nggak dapat bonus dari sistem? Pelit amat. Anak baik. Papa lagi mikirin apa sih? Dewi Lestari malam ini cantik banget. Pinggangnya Dewi Lestari. Gak usah dibahas, ya. Anak baik. Tak sakit ya. Seseorang sepertinya saatnya menepati janji. Nih. Hasan pertama. Pak Gubernur, 정상 pesanan Bu Dewi sudah siap, Pak. Pesanan kebaya khusus, Ibu Gubernur militer sudah. Jadi, Awalnya gue mau bikin Dewi Lestari malu di depan umum. Gara-gara kebaya itu robek. Sekarang malah dia dapat momen tampil berkelas. Hasan pertama selalu berpikir jauh. Lihat deh, baju Dewi Lestari kurang pas. Dia bahkan beliin baju khusus buat istrinya. Cepat kasih baju itu ke istrimu, suruh dia coba. Lihat, cocok nggak? Gue nggak perlu. Karena lo orang tua, gue kasih lo muka deh. Soalnya, bentar gue ganti baju dulu. Abis itu, lo minta maaf ke anak gue. Perempuan jahat. Mau nindas mami gue lagi. Apa? Gue mau ngomong sama lo. Sudah pergi ya? Ayo, cepat. Jangan kabur. Apa? Gue kejar dia. Mau jagain mami. Ya. Raffi pertama ya. Tolong ambilin baju gue. Raffi pertama paksa gue masuk sini, biar hubungan gue sama Dewi Lestari gak kaku. Kalau gue langsung keluar, kayaknya gak sopan juga. Siapa yang ngelakuin? Ternyata lo juga. Curiga banget pula tiba-tiba baik nasi gue. Baju. Bajunya jelek banget, mau bikin gue malu. Ya? Sebagai gubernur, gak bakal ngelakuin itu. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Kalau bukan lo siapa lagi? Lo emang mau orang lain ejek gue kan? Kau brengsek. Dewi Lestari! Bisa gak lo tenang dulu dengerin gue? Nggak bisa. Dewi Lestari, mau sekarang beda banget. Cuma kurusan doang. Kenapa? Lo dulu nggak boleh. Sekarang boleh karena udah kurus. Dasar lihat tampang. Waktu pertama kali ketemu lo udah kayak gini. Bukan penampilanmu yang aku benci, tapi kelakuan lo. Tapi sekarang, gue suka sama lo. Gue nggak peduli lo suka gue. Dewi Lestari, udah ganti baju belum? Nggak kayak yang lo kira. Ngerti. Lanjut aja, terusin. Hasan pertama. Sejak kapan? Ibu, ternyata kamu hebat banget. Apa
urusannya sama lo? Kapan urusan gue butuh lo ikut campur? Sekarang juga lo keluar dari sini. Aku ulang lagi ya. Bukan aku yang merusak bajumu. Aku bakal suruh orang beli yang baru buatmu. Pura-pura baik padahal munafik. Sistem tukar Chuyong-sam. Baik, Tuan Pengguna. Berhenti! Buka pintu, buka pintu! Dasar bodoh! Lo diem aja di dalam situ. Peringatan! Ada penyusup di kantor gubernur militer. Nenek besar pertama botol brandy ini. Ini anggur spesial dari kebun Prancis. Bahkan, botol asing di Prancis pun gak bisa minum ini. Ini gue titip orang khusus gue dibawa ke sini buat ngerayain ulang tahun lo. Terima kasih banyak. Brandy ini emang minuman enak banget. Nenek besar pertama. Boleh nggak kami juga ikutan nyobain bareng? Biar semua mencicipi juga ya. Oke. Gue cuma nunggu lo ngomong gitu. Udah gue tambahin banyak arsenik di sini. Hari ini semua yang ada di sini harus mati sama gue. Oblet dan kantor gubernur militer kemasukan maling? Apa? Anak kecil ini kok bisa tahu sih? Jangan asal bicara. Kamu masih kecil. Mana mungkin maling masuk, dijaga ketat. Gue nggak ngarang. Hasan pertama, lihat dia anak lo. Masih kecil udah diajari Dewi Lestari buat bohong. Kantor gubernur militer katanya aku malingan. Menurut gue, dia cuma mau gangguin acara nenek besar. Berarti pertama nggak bohong. Memang ada maling di kantor gubernur militer. Bener kan? Ibu kayak gimana? Anaknya juga gitu. Ibu sama anak dua-duanya suka ngibu. Kalau nggak percaya, silakan lihat rekaman CCTV. Gue bisa jadi penguasa militer. Ambil semua barangnya buat gue. Bang, barang yang dicari. Oke. Kenapa nggak kita rampok aja kantor gubernur militer? Gas! Wah, Bang, ini bos batangan. Kita kaya nih. Gue bisa jadi panglima perang dengan ini. Cepat bawa semua. Wah, bos, aneh banget. Ya, kayak burung tapi bukan. Sayapnya 4. Santai aja. Cuma burung aneh yang gak punya otak. Masa bisa ngadu juga? Lanjut bungkus. Kok bisa sih dia? Dewi Lestari, lo lagi ngapain sih? Dewi, lo lagi main sulap apaan? Ini disebut CCTV. Langsung bisa melihat kantor gubernur militer. Kok beda ya? Ini kan film. Gue dulu waktu kuliah di barat pernah lihat. Waktu itu masih hitam putih. Sekarang udah berwarna gini. Kalau lo ngomong gitu, ya udah, boleh juga. Wah, Bang. Itu hadiah yang gue siapin buat mama. Dewi Lestari. Apa itu di layar aslinya ya? Kalau menurutmu palsu, ya palsu. Kalau menurut lo asli, ya asli. Tapi gue kasih tau ya. Cepet kirim orang ke sana. Kantor gubernur militer lo bakal ludes dibobol. Oh, Letman. Segera kirim tim ke sana. Siap! Karena udah ketahuan, ya cuma bisa andalin ini. Hasan, lo juga nggak usah terlalu khawatir. Cuma paling kecil doang kok. Letnan Bima kan udah kesana juga. Ayo, minum dulu biar tenang. Mau arsnik? Lo racunin minuman ini ya. Lo racunin minuman itu. Kakak, mengapa bisa bilang begitu sih? Aku benar-benar sayang Hasan. Nggak mungkin celakain dia. Lo asal nuduh gue tanpa bukti, itu fitnah. Gitu ya? Berani minum nggak? Kalau nggak minum gimana buktinya? Oke, gue minum. Lo ijik banget tiba-tiba nawarin gue minuman. Ternyata mau racunin gue. Cepat lihat, minumannya ternyata beracun. Gak heran dia nolak minumannya. Ternyata dia masih peduli sama gue.
Selirkau pikirannya jahat banget. Berani racunin orang tua di pesta ulta. Perempuan kayak gini gak layak dipertahankan. Bukan gue. Aku militer. Raffi Wulandari dijebak. Raffi pasti nggak mungkin nyakitin Pak Gubernur militer. Gue yang nitip minuman ini ke orang lain. Pasti ada yang mau manfaatin Raffi buat nyakitin orang. Pak Gubernur militer, tolong selidiki agar Raffi bebas tuduhan. Jadi dia pernah nolong nyawa. Pantas aja Rati Wulandari berani ambil risiko terus. Sering menindas Dewi Lestari yang baru pulang. Bisa bertahan sampai akhir sebelum akhirnya mati. Lo bangun aja. Masalah racun. Hari ini, aku akan selidiki tuntas. Supaya semua adil. Raffi Pratama? Kapan anak ini balik lagi ke sini? Penjahat kejam banget. Nggak punya hati. Mereka bawa senjata api. Bahaya banget gimana ini. Jangan ganggu barang ayahku. Taruh sekarang. Anaknya Hasan Pratama ternyata beneran bodoh. Cuma model pistol mainan, mau nakutin kita? Ya udah, bagus juga. Hari ini gua pastikan dia nggak punya turunan. Turunin pisalah. Aku sama anak kecil, dasar pengecut semua. Aku sendiri yang bergerak sekarang. Bener banget. Gitu aja. Bunuh aja si pembawa sial itu. Berhenti! Anak macan pasti lahir anak macan. Tuan udah masih kecil tapi udah jago nembak. Untung banget. Untung gue ajarin Raffi cara pakai pistol. Ini apaan? Aduh, kawat. Dewi Lestari, cepetan. Kamu juga harus pergi. Leonard Pratama, kepala gua agak pusing. Tuan Agung Wiratama, Cap negara ada di tangan anak Hasan Pratama sekarang. Selain itu, kelompok macan hitam udah ketahuan. Mereka udah lepasin gas di kantor gubernur militer. Apa? Gas dilepas di seluruh kota? Siap, gua langsung laksanakan. Itu bukan asap biasa. Gas itu beracun. Pakai ini. Raffi Pratama? Raffi! Raffi Pratama. Raffi Pratama? Mami. Raffi Pratama! Raffi dan Letnan Bima Santoso, gas beracun terlalu kuat dihirup. Rumah sakit belum bisa bantu. Kemungkinan ini bisa menular juga. Jadi harus dikarantina sementara. Pak Gubernur militer kota dilanda virus. Banyak warga terinfeksi. Kita semua senasib. Geng makan hitam itu jahat banget. Waspada demi uang, mereka tega sakiti saudara. Geng mereka bahkan tidak bisa baca tulis. Gas beracun jelas mustahil. Kiriman obat dari Tirta Jaya minggu lalu. Siapa pembeli terbesarnya? Siap, Pak Gubernur. Kumpulkan dokter. Cari solusi bersama. Hasan Pratama, aku punya cara selamatkan Raffi dan warga kota. Kamu pulang aja, jaga nenek besar dan tuan tua. Aku yang urus di sini. Dewi Lestari! Dewi Lestari! Pak Gups, belum tahu apakah ini menular? Lo lagi ngapain? Sedang bantuin Raffi Pratama. Lo nggak lihat? Bu, jangan asal minum obat. Nanti penyakit Raffi bisa makin parah. Tenang aja. Gue tahu kok apa yang gue lakuin. Pak Gubernur, sebaiknya keluar dulu biar nggak ketularan penyakit. Biar gua jagain Bu Dewi. Kota Mega lagi kacau. Sebagai pemimpin utama Kota Mega, jaga diri ya. Yuk ikut gue. Hasan Pratama. Kakak nggak mau ikut? Ya udah deh. Sebagai ibu, wajar banget kalau sayang anak.
Kenapa kesini? Berarti ini khawatir sama kamu. Dengan lo nggak makan minum seharian. Berarti sengaja bawa kue buat kamu. Kakak, Roni gimana sih? Ini racunnya karena sebuah mana mungkin sembuh hanya satu suntikan. Ya, Bu Dewi. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Diam! Hasan, gue Dewi hari ini bikin janji militer. Kalau Raffi nggak bisa selamat, terserah kamu gimana. Oke, percaya sama lo. Pak Gubernur, Diam! Semua orang mundur! Ini kenapa semua orang udah kasih nasihat, tapi lo tetap nggak mau denger. Lihat sendiri akibatnya. Anak kandung lo sendiri jadi korban. Kalau gue jadi lo, lebih baik suruh Hasan saja. Jangan nyesel dan bersiksa tiap hari. diam! Mama. Mama. Sayang, Ini, kok bisa ya? Mama, gue ngantuk banget. Oke, tidur dulu. Ya, Bu, obat ini cukup banyak nggak? obat ini hanya meredakan sesaat. Aku juga nggak punya cukup. Berapa uang ya? Apakah semua harta cukup? Nggak nyangka dia beneran mau ngasih semua hartanya buat bantu warga kota Mega. Gak perlu lebay. Gue butuh orang gemuk buat diet mereka. Banyak orang. Bagus. Jangan-jangan dia Lestari karena stres jadi gila. Orang gemuk? Ini yakin orang gemuk bisa selamatkan warga kota Mega? konyol banget. Di zaman kayak gini, masih bisa kayak kakak makan sampai gendut. Siapa sih bukan orang kaya? Ajak semua ke sini aja. Kak, lu beneran terlalu. Nggak masuk akal deh. Orang-orang itu semua kaya atau pejabat. Hasan Pratama, omonganmu nggak mungkin bikin mereka jadi musuh. Masyarakat sudah kubawa. Siap! Lurus kanan! Tunggu! Kita di sini disuruh diet sama Pak Hasan. Kalau perang, jagain keluarga dan harta kita ya. Tentu saja, gue, Hasan, akan lindungi semua warga Mega. Terdeteksi kalori terbakar, poin +1. Semangat, semangat! Aduh, kasihan banget ya kalian. Benar-benar rakyat jelata. Apa kalian tunggu istri gubernur militer? Percaya sama gubernur militer. Ya, kita percaya dia. Lihat deh muka kalian. Aku benar-benar nggak bisa bohong lagi nih. Dewi Lestari nggak bisa obatin. Mana mungkin dia bisa obati kalian? Kalian udah dibohongin sama dia. Nggak mungkin istri gubernur militer bilang pasti nolong kita. Udah jam segini juga kalau dia bisa nyembuhin. Bong juga datang. Ya, itu karena dia nggak berani. Dia sebenarnya tak mampu sembuhin. Penyakit kita ini ringan, pasti bisa sembuh. Penyakit ringan? Penyakit kalian itu penyakitnya menular. Bisa bikin mati tahu. Saya mau jujur nih ke kalian. Dewi Lestari lagi diskusi sama orang penting di kota buat rencana kabur dari sini. Gimana sempat mikirin nasib kalian? Orang kecil gini? Istri gubernur militer kabur ninggalin kita. Benar banget. Kalian sudah ditinggalkan kantor gubernur militer. Kalau gue jadi kalian tau udah mau pakai juga. Ajak orang lain sekalian. Berani kantor gubernur militer ninggalin kita ya. Sebar aja biar semua mati bareng. Iya, kita serbu keluar. Serbu, serbu.
Ibu Gubernur, bukannya kalian sudah ninggalin kita? Kenapa banyak bicara? Bawa ulang buat tangkap kita. Bener, kita serbu aja. Paling bang termati bareng. Serbu! Tinggal semua. Kayaknya kalian salah paham. Mereka di belakangku ini. Semuanya ahli patologi. Penyakit kalian bisa disembuhin. Mengapa kami harus percaya? Kalian para pejabat atas. Mereka gak peduli sama kita. Setiap warga kota Mega nggak bakal kita cuekin. Aku Hasan Pratama, demi nyawaku, bakal sembuhin penyakit kalian. Percayalah sama aku, istri gue juga. Jadi kalian juga harus kerja sama buat pengobatan kalian. Benar dia bilang gitu. Oke, kalau gitu, Kenapa pakai baju jadul gitu sih? Kayaknya kita udah sampai di Sukamaju. katanya semua udah kena virus. Masih aja ngotot buat tampil. Salut untuk dedikasi. Hawo, utamanya tampan sekali. Kita mau percaya sama lo. Sistem, gue hampir habisin semua poin. Buat dapetin tim medis ini, ternyata cuma bisa dipakai sekali. Poinnya tinggal 10. Tetap semangat, Hafi. Kok sisa segini doang? Benar-benar kuat banget. Dasar kapitalis jahat. Lelah banget ya. Sudah beberapa hari begadang. Kasih gue kasur empuk aja. Pasti gue langsung tidur. Mulai rawat turun. Lo bisa pingsan. Jaga kesehatan. Ya. Dewi Lestari. Tunggu aja. Ya. Udah lama banget nggak tidur seenak ini. Sistem, tiba-tiba gue ngerasa bahagia banget. Kenapa ya? Tuan Agung Wiratama misi gagal. Istri Hasan Pratama. Entah dari mana dapat dokter buat penawar racun. Bawahan gue pasti terbusalah. Segera jadikan Hasan boneka dan kuasai kota Mega. Oke, lo punya satu kesempatan lagi. Bunuh Dewi Lestari. Siap. Hasan Pratama, kakek gue mau pulang besok minta gue ke stasiun sama lo. Lo. Maaf, gue nggak tahu lo mandi. Bu malu ya. Malu? Gue kasih tahu lo. Yang kayak lo gini udah sering gue lihat. Badan lu juga biasa aja. Pernah lihat badan siapa? Emang urusan lo. Sistem. Wisdom. Bye-bye, cupcake. Tada, ya dah. Siaga? Hasan Pratama. Ayo. Kenapa sih nekat lindungi gue dari tembakan? Lo gak apa-apa kan? Syukurlah. Ayah, jangan mati dong. Bagaimana kondisi gubernur?
Pelurunya sudah didadak. Peluru harus segera diambil agar gubernur bisa selamat. Kalau tidak, sangat berbahaya. Ambil pelurunya cepat dari dia! Gue nggak mampu lakukan ini sendiri. Takutnya sebelum operasi, gubernur militer udah nggak selamat. Ada dokter yang bisa ambil peluru? Setahu gue sih, nggak ada. Semua keluar dulu. Hasan kena peluru, saya aja ambil. Gue nggak setuju. Dokter aja takut, kok berani nyoba? Lo cuma mau bikin Hasan mati. LT Bima Santoso, please trust me. Nyawa Hasan Pratama. Cuma gue yang bisa selamatin. Lepasin gue! Point system. Kali dokter nggak cukup. Gue mesti ambil peluru dari badan lo. Tolong bantu gue, biar dia tetap hidup. Gue ngomong di sini ya. Kalau Hasan Pratama kenapa-napa, gue bakal bunuh lo. Dewi Lestari wafat. Gue bisa langsung ambil alih gubernur militer. Hasan di mana? Lo udah bikin dia mati. Aku bakal bunuh lo dan ikut mati. Letnan Bima, dia yang bikin Hasan Pratama mati. Kenapa malah nerima gue? Maaf, perintah militer. Apapun yang terjadi, lindungi Nyonya dan Raffi. Gak mungkin. Hasan Pratama paling sayang aku. Kalau dia mau lindungi, pasti melindungi aku. Bukan perempuan ini. Pasti salah paham. Hasan Pratama nyuruh lindungi gue. Taruh senjatamu! Gue mati sekarang. Kalian berdua emang selingkuh di belakang Hasan. Kalau gue masih kuat, gue tampar kalian berdua. Lo udah buat Hasan mati. Gue bakal bunuh lo juga. Lo kira lo bisa balas dendam buat gue? Hasan Pratama. Gue udah khawatir sama lo selama ini. Kenapa lo gini ke gue? Kenapa dulu lo selalu jauhin dia? Mengapa sekarang malah rangkul dia depan gue? Rati Wulandari, apa sih hubungan kita? Kamu pasti sudah tahu. Aku cuma merasa berhutang budi. Jadi, lo kasih aku gelar istri bohongan. Lo harus paham. Dia itu beneran. Hanya pura-pura. Kita nggak punya hubungan apa-apa. Hasan, gue udah nemenin lo selama ini. Terus gue ini apa dong? Istri gue, Dewi Lestari, satu-satunya. Siapa istri lo? Jangan sok dekat deh. Gue malah mau cerai sama lo. Gue tegasin lagi, gue nggak bakal cerai sama lo. Lo ada-ada aja. Jangan harap bisa tinggalin aku. Aduh, sakit sekali. Hasan, kamu baik-baik aja. Istri kecilmu yang obati. Aku sudah ketemu yang beli obatnya. Itu si Latih. Kenapa kalian semua ngeliatin gue? Obat apa sih? Gue nggak tahu kok. 3 bulan lalu, ada batch obat khusus muncul di dermaga sungai. Obat-obatan itu lo yang beli. Emang bener gue beli. Terus masalahnya apa? Masalahnya gede banget. Obat itu bahan utama gas beracun. Aku punya alasan curiga. Gas beracun itu ulahmu.
Berarti Wulandari nggak salah. Ratish beli obat itu. Buat nambah stamina. Hasan Pratama. Kak Dewi, Rati itu orangnya baik hati. Rati nggak mungkin berbuat jahat begitu deh. Rati nggak bisa bikin racun kok. Itu ya. Tapi gue beberapa kali nyium bau arsenik dari lo. Saya beneran nggak tahu apa-apa. Ada yang mau jebak saya. Pak Hasan, pikirkan baik-baik. Lagi pula, Rati cuma beli bahan sedikit sekali. Mana cukup buat bikin racun atau gas segala. Rati Wulandari beli dikit. Bramantio dan gengnya jadi pembeli obat terbesar. Pak Hasan, sepertinya geng Bram sudah gabung negeri timur. Kota Mega harus dikunci sebab surat pencarian. Kota cari anggota geng Bram Satyadi. Siap. Hasan Pratama, selama ini gue udah tulus banget sama lo. Nggak nyangka ya, lo masih aja penuh curiga sama gue. Udahlah, Rati Wulandari cuma salah pilih. Semoga lo sama Kak Dewi bahagia. Bahagia sampai tua barang. Mungkin gue harus cari cara lain buat musir mereka. Lepasin! Lo mau kemana? Istri mudamu mencurigakan. Makanya gue mau ngawasin. Tapi lukaku nyeri tahu. Apa kamu nggak peduli sama tubuhku? Hasan Pratamaku jadi aneh habis cedera. Gue udah sabar banget sama lo. Lepasin! Jejak hilang. Sistem. Raffi bilang Raji itu dari negeri timur. Hasan Pratama sudah cek berkali-kali. Katanya dia orang Tiongkok. Jadi asalnya dari mana? Orang Tiongkok. Orang Tiongkok. Tapi bicara bahasa negeri timur, kemampuan anti pengintaiannya sangat kuat. Dia pasti mata-mata terlatih negeri timur. Kenapa lo kesini? Banyak barang aneh di kamar ini. Dari mana lo dapat ini? Kenapa sih ikut campur? Semua ini hasil usaha gue. Di mana Raffi? Sudah diantar ke rumah nenek. Kamar lo ini panas banget. Tidak cocok buat dia. Aneh deh. Kok bisa sepanas ini? Angin panas! Nggak habis pikir. Empuk banget. Sakit ya? Maksud gue, kasur lo ini empuk banget. Kenapa kasurmu empuk sekali? Soalnya ini kasur, spring bed. Spring bed? Ini apaan sih? Bisa bikin ruangan ini langsung dingin? Ose. Um, Enak banget. AC ini beli di mana? Masih ada lagi? Berapaan ini? Kenapa tanya gitu? Kota Mega memang letaknya di lembah, tahan tapi sulit ditembus. Musim panas di sini terik sekali. Banyak tentara tewas kepanasan tiap tahun. Kalau alat ini dipasang di bara, alat ini bisa cegah kejadian buruk. Ternyata buat para tentara di barak ya? Jangan kamu bayar. Aku sumbang 100 unit. Kenapa gue dengar kayak ada suara cowok ya? Jangan lagi selingkuh sama cowok lain nih.
Apa gue suami lo? Gak boleh. Apa kalau bukan gitu? Apa ini maunya? Masakan dari istri mudamu. Coba dulu yuk. Basi. Mana mungkin basi? Rati bilang Dewi cuma suka makanan mewah kan? Kenapa lo pikir gue sama Raffi Pratama biasa makan apa? Makanan mewah gitu. Berkat istri muda lo, gue sama Raffi Pratama terus makan daging babi. Lo cuma bisa nyinyirin badan gue kayak babi, tapi nggak tahu gue sama Raffi Pratama jadi begini. Babi kiriman istri mudamu juga penyebabnya. Marcos, ini salah gue. Gue janji jelasin ke lo. Minta maaf ke gue. Sepertiga terpepatah. Kata-kata manis tak bisa ngalahin harta banyak. Bisa aja. Jangan-jangan dia beneran mau kasih gue emas, ya? Oke. Temenin gue buat acting bareng, ya. Bu Rati Wulandari, ada masalah nih. Gue kasih tahu ya. Beneran loh. Peraturan keluarga Pratama, jika wanita sudah menikah lalu selingkuh, harus dihukum mati, dibuang ke kuburan liar. Dewi Lestari, lu bakal mampus. Ayo ke nenek besar Pratama. Siap. Keluar. Nenek besar Pratama masih sempat aja sembahyang. Dewi Lestari selingkuh, membawa selingkuhan ke kantor gubernur. Sekarang, dia sama cowok itu udah kayak suami istri di ranjang. Udah gak tahu malu banget. Ya, Cuk. Beneran kok. Kita lihat sendiri pas nyantar. Makanan buat Bu Dewi di kamarnya ada pria. Gak tahu tuh, kakak mulai kapan begitu? Bisa jadi, cicit nenek besar Pratama bukan anak Hasan loh. Lo sebenarnya mau ngapain sih? Bukannya lo bilang mau bantuin gue dan Raffi dapat keadilan? Lagi nyari kesempatan biar pelaku tertangkap basah. Sudah dengar kan? Memang bener-bener gak tahu malu, ya? Hei orang, buka pintunya. Pak Hasan Pratama udah baik banget sama kamu. Kok lo tega-teganya selingkuh di belakang beliau? Mana matamu lihat aku selingkuh? Udah di ujung tanduk ini, masih aja ngeles. Kita dengar semuanya jelas banget tadi. Dewi Lestari, apa benar kamu sudah menyakiti Hasan Pratama? Enggak. Masih bisa bilang gak? Berani gak lo taruh selingkuhanmu di kasur? Keluarin mukanya. Oke? Mau lihat juga boleh. Tapi gue punya syarat. Syarat apa? Kalau bukan suami lo, gue tampar lo 10 kali. Ya. Jangan kira trik begini bisa nakutin gue. Gue gak bakal termakan, ya? Kalau ngikutin aturan keluarga, lo sama selingkuhan lo itu bakal dihajar sampai mati. Pak Hasan Pratama, lihat sendiri kan istri muda lo yang manja itu mau ngajar lo sampai mati tau. Pak Hasan?
Jadi ini yang lo maksud selingkuhan itu? Nenek istirahat dulu aja, ya, biar gue urus di sini. Oke, kalau kalian keluar cepet dari kantor itu. Pak Gubernur, saya benar-benar bingung. Jangan keburu nostalgia dulu. Kita selesaikan janji kita dulu, ya? Itu cuman salah paham doang. Jangan terlalu dipermasalahin dong. Oh gitu ya, kenapa gue ngerasa lu pengen gue hilang? Gue bisa aja gak mogok? Lo suka nyuruh orang makan makanan basi kan? Pergi deh, makan aja tuh makanan basi. Gini aja, kita anggap Semua selesai. Gimana menurut Pak Hasan Pratama? Lakuin aja kayak yang lo bilang. Hasan, gue nggak mau. Silakan pergi kalau mau. Jangan gitu. Lo makan kok, oke? Kalau bukan demi tugas, Hasan Pratama, Dewi Lestari, hari ini gue malu. Nanti gue balas lebih keras. Dia cuma ngajarin dengan cara kayak lo. Lo terima aja sendiri ya. Hasan Pratama? Apa gue udah suruh pergi? Makan tuh makanan lo. Hari ini belum usai. Jangan harap lo bisa pergi. Gue makan kok, oke gue. Lo ngapain sih? Buat kenangan aja. Sekalian gue kirim ke redaksi koran. Nanti dicetak. Sebar ke kota. Di sini nggak boleh tidur ya. Beneran pingsan. Dasar bodoh. Barang gak berguna. Ayo jalan. Pelatih Wulandari ini tetap ingin dekat Hasan Pratama banget. Sampai rela makan makanan babi. Sebenarnya dia lagi ngatur rencana apa sih? Sistem. Bisa kasih bocoran nggak? Nggak bisa. Valid banget. 2 hari ini gue mikir bahwa Raffi pergi. Kayaknya gue harus tetap tinggal sebentar. Siapa suruh orang ini? Udah nyelamatin nyawa gue. Berarti Wulandari tadi siang ke mana dan ketemu siapa? Kita mirip dengan Ibu Dewi Lestari. Waspadanya masih tinggi banget. Iya, gue paham. Oh ya, Rangga, Kepala Komando Wilayah Sentosa, mau adakan pertandingan besar di lapangan untuk jadi pasukan nomor 1. Cuma keluar doang, biarin aja. Gue udah cek Komando Sentosa dipimpin Bramantio Ketua Geng, kakak TV-nya Rangga Satriadi. Sebenarnya tujuannya bukan minumannya. Bisa
Baru-baru ini gue nembak Hasan. Lukanya di darah kiri harusnya belum sembuh total. Oke. Gue sendiri yang bakal hadapin dia. Babak pertama, pertandingan ini untuk duel uji kemampuan prajurit. Silakan setiap pihak kirim prajurit untuk duel di panggung. Pak Hasan, babak pertama, kita berdua aja. Gimana? Biar yang lain lihat contoh langsung. Oh, nggak boleh. Sedang bicara dengan Hasan. Lo nggak usah nyelap. Ya. Atau lu Hasan Pratama. Kayak bantau hias. Cuma buat pajangan aja kan? Lo. Bisa. Gubernur militer Kota Mega emang gak ada gunanya banget. Mama, Udah. Biar gue yang urus. Apa kamu baik-baik? Painkiller. Cepat bereskan ini. Obatnya habis, sakitnya makin terasa. Lanjut. Gimana bisa? Kamu gak ngerasa sakit, ya? Pertandingan bela diri, Kota Mega juara. Terima kasih pertandingannya. Babak kedua, adu tembak, mata tertutup saat menembak. Setiap orang punya tempo lu, menang dari akurasi. Sekarang, setiap tim pilih satu prajurit untuk bertanding. Tiga, dua, satu, mulai! Tuan Gubernur Wang, maksud lo apa nih? Maaf, kepencet aja. Banyak staff lainnya suruh orang lain tanding. Kepleset katanya. Hudian nggak? Sekali tembak kena kepala wo. Mulut istri Pak Hasan memang sangat tajam. Cuma sekedar lomba, tapi rasanya kayak di medan perang. Di medan perang, kena tembak itu hal biasa. Tuan Gubernur Hasan, cepat cari pengganti. Kalau nggak ada yang maju, tim kita menang. gue aja yang lawan kalian. Lo mau tanding? Apakah benar-benar tidak ada orang di Kota Mega? Anak kecil malah disuruh lawan penembak jitu kita. Raffi Pratama, jangan ngawur. Sini ke sini. Raffi Pratama serius kok. Oh ya, aku pasti menang. Percaya Raffi aja. Pasti dia menang. Oke. Anak gue lawan lo tanding. Gue lihat lo juga udah kepepet banget ya. Beneran suruh anak maju? Kenapa? Udah nggak ada pilihan lain? Ayo. Ini semua wartawan ya. Ini bakal jadi berita besar. Ambil foto keren.
meremehkan anak kecil banget. Kalau kalah gimana? Kau? Nggak mungkin. Kalau kalah, gue jadi nama lo. Deal. Lo pergi dulu obatin luka. Tunggu bentar. Masih ada tes medis setua ini. Biar dia jadi pasien luka pas banget. Atau jangan-jangan prajurit kota Mega semuanya lebih kayak cewek manja gitu. Tidak tahan sakit sedikit. Nggak apa-apa. Gue masih kuat kok. Saya Hasan hanya punya satu anak. Prajurit lo jangan salah lagi. Kalau nggak, gue nggak masalah ambil Sentosa. Lo! Okay. Anak ini pikir berdiri tinggi bisa bikin tembakan tepat. Bro, anak ini gak biasa. Anak kecil kayak gitu. Mana bisa bikin masalah besar. Tembakan tepat sasaran sekali. Wah, lagi beruntung kena satu tembakan. Tapi sayang, Tunggu dulu. Nggak cuma satu, semuanya kena. Semua kena di tengah. gimana bisa? Semua peluru kena tengah, jadi cuma ada satu lubang. Anak ini benar-benar jago nembak. Gimana? Rangga Satriadi mau ngaku kalah nggak? Lo! Gue yang ngajarin. Putaran ini, Kota Mega menang. Putaran terakhir adu medis. Mami? Ternyata sembunyi di sini ya. Lo ngapain? Ada apa ini? Mungkin dia kenal Bram Hancho. Bukannya lo bilang adu medis butuh pasien luka kan? Tim lo 1, tim kita 1. Sama-sama tangan kanan, adil kan? Setuju nggak? Hasan pertama membiarkan istrinya sesuka hati. Menurut gue, Bu Dewi omongannya bener banget. Gimana mau tulisnya? Kalau nggak mau, menyerang saja langsung. Lanjut. Tim lo siapa yang maju? Gue aja. Hasan pertama udah kehabisan pasukan. Dia sampai suruh istrinya turun ke lapangan. Warga Mega siap bertarung kok. Istri gue belum pernah ikut pelatihan resmi. Tapi dibanding kalian, dia jelas lebih hebat. Pasti takut kalah kan? Prajurit mereka, anak kecil pun lebih hebat. Takut kalah sama cewek kayak gue, itu sangat biasa. Roll! Oke, ayo tanding. Kalau kalian kalah di ronde ini, serahin dia buat jadi istri gue. Lo berani? Oke, gue terima. Karena gitu, kalau gue yang menang, dia jadi pelayang. Buat Raffi pertama. Kotak obatnya udah gue akalin. Gak bisa sembuhin tangan Bima. Bisa bikin dia keracunan parah. Dewi, kamu suka cowok gitu? Dia nggak ada apa-apanya dibanding jari kaki gue. Siapa yang suka dia? Wasit, ayo mulai pertandingannya.
Setiap tim ambil satu kotak obat. Mari mulai laga. Benar aja, obat ini bermasalah. Sistem obatnya. Sudah beres? Mami keren banget. Dia? Kok bisa nggak mati ya? Sembuh itu kan wajar. Kenapa? Obat medis kalian, apakah itu tugasnya membunuh? Lagian juga, muka lo mirip banget sama buronan di kota Mega tahu. Bramantio Satriadi, ketua geng macan hitam dalam gas beracun. Pak Gubernur Wang, apa hubungan lo sama pengkhianat ini? Pak Gubernur Wang, jujurlah jawabannya. Apa lo udah lama bersekongkol sama orang dari timur? Nggak ada. Gue bener-bener nggak tahu soal ini. Pengawal, pertandingan udah usai. Maaf, bukan untukmu. Tolong keluar. Gue masih butuh orang ini di sini. Bisa nggak hargai gue dikit? Tetap biarkan dia di sini. Gue mau tukar dengan persediaan senjata. Apa gue bakal setuju? Mega City itu dekat garis depan. Senjata kamu pasti mulai habis kan? Kalau enggak, kenapa kamu beli terus senjata dari luar negeri? Udah, nggak usah. Senjata kita mengusir sebuah orang dari negeri timur. Hari ini, dia yang harus tinggal. Atau lo semua yang tetap di sini, bareng-bareng. Kapan kota Mega jadi militer kuat begini? Senjata! Segar ini, gue sama sekali belum pernah lihat. Harus cepat lapor ke Tuan Agung. Dari mana kamu dapat senjata ini? Urusan wanita jangan dicampuri. Hazan pertama. Hari ini cuma laga persahabatan. Orang ini aku aja di sini. Mudah-mudahan Long tak bermasalahin. Kita pergi. Kak, iya! Bramantio, lo kan tahu cara gue periksa orang kayak gimana kalau nggak mau sengsara. Siapa dalamnya cepat. Lo nggak kasih. Gue hidup tenang. Aku bakal bunuh anakmu. Ini satunya anak Hasan Pratama. Tentu aja gue harus lindungin dia. Makasih. Raffi, sini yuk. Raffi Pratama, kasih tahu Mama. Raffi lagi mikirin apa ya? Raffi denger di hatinya dia ngomong, mampus lo. Apa gue terlalu jauh mikir? Dia nggak terkait sama Bramantio. Pak Gubernur? Mama, papa kenapa? Efek obatnya habis. Perlu ganti perban. Yuk, kita pergi. Tenang aja, aku akan bawa Stindam.
Mama, Papa nggak apa-apa kan? Mama ada di sini, jadi nggak usah khawatir. Ya, Mama pasti jaga dia. Kalau nggak cepat tidur cepat, biar tinggi. Iya. 记住呀。Ini apaan sih? Aku tadi gue tidur di kamar. Kenapa bisa terjebak? Tuan rumah ngalamin alur wajib dicapain. Pantesan aja. Biasanya aku nggak sebodoh ini. Tunggu dong. Lagi ngalamin kejadian ini? Yang ada bom dan penculikan itu. Gila sih. Iya, benar. Sudah lama nggak ketemu, Kak? Memang benar. Identitasmu ada kendala. Kenapa nggak coba jadi cewek yang santai? Kenapa selalu gangguin rencana gue? Udah ditangkap gue lagi? Sistem, gue bisa habisin dia sekarang nggak? Sekarang lagi jalanin alur cerita. Host nggak bisa nyakitin dia. Siu! Gimana? Dewi Lestari, hari ini adalah akhir hidup lo. Ikatin gue juga. Hasan Pratama? Dua istri lo ada sama gue. Setiap orang bawa satu bom. Kamu cuma bisa selamatkan satu. Pilih. Hasan, selamatin gue. Dewi Lestari bersekongkol dengan mereka. Gue korban. Diam! Jangan bertingkah. Percaya nggak? Gue tembak. Mau maki ya? Hasan pilih Rati, jadi di akhir dia harus kejar istrinya lagi. Gue bukan tokoh utama, cuma figuran yang tewas di awal cerita. Bebasin aja. Lo mau apa? Minta aja, terserah. Jangan banyak bicara. Cepat pilih. Kalau masih bimbang, dua istri lo bakal tewas meledak. Menyerah deh. Emang dari awal gue dipaksa pakai buku ini biar mati kena ledakan. Gue kena ancaman bom lagi. 10, 9, 8, 7. Gue pilih. Mati ya mati aja. Dia Hasan pertama, aku udah selamatin nyawa, harusnya aku penyelamat tuh. Tapi kamu pilih dia, bukan aku. Dia pilihan gue. Gak beres ini. Akhirnya lo ketahuan juga. Pintar juga lo bisa nyamar di sini. Kapan lo mulai curiga? Gue nggak percaya sama lo. Ayo ngomong, kenapa lo datang ke sini? Oke, Hasan Pratama, awalnya gue mau sisa nyawa buat lo. Biar gue bisa bikin lo jadi boneka gue. Gue gak nyangka lo pilih mati bareng Dewi. Oke, gue kabulin permintaan lo. Dewi Lestari. Sistem, bisa. Dewi Lestari. semoga Dewa melindungi. Biar Mama sama Papa bisa cepat sadar. Mama. Sayangku. Sayangku, Mama nggak apa-apa.
Sistem, gue cuma figuran cewek yang gak penting. Kenapa alur utama ceweknya malah jatuh ke gue? Hasan Pratama itu cowok utama. Dia suka sama siapa jadi cewek utama. Hasan Pratama suka sama gue? Mama, Papa di hati bilang dia suka banget sama lo. Suka banget beneran. Lo, kapan lu sadar? Barusan aja. Dewi Lestari. Gue nggak tahu dulu lo sama lo yang sekarang sebenarnya yang mana lo yang asli. Dulu, gue pernah sumpah gak mau ada urusan sama lo lagi. Sekarang, gue nyesel. Gue gak berharap lo bisa maafin gue. Gue cuma minta kasih gue kesempatan buat jagain lo sama Raffi Pratama. Lo, Papa, Mama di hati bilang dia mau mikir-mikir dulu. Papa lo harus kasih yang terbaik ya. sayangku, kok lo bisa ngomongin isi hati gue sih? Raffi Pratama bisa baca isi hati lo. Dia bisa dengar suara hati lo. Iya, dia bisa ngerti isi hati orang lain. Pantas aja dulu dia sering sebut Ratih dari negeri timur. Raffi Pratama punya skill ini. Semua mata-mata di kota Mega nggak bisa sembunyi lagi. Dia memang anakku. Anak gue apaan? Anak gue si Raffi. Ya udah, anak lo. Apa yang Tuan Agung katakan? Hasan Pratama punya banyak senjata, habis yang cepat bisa jadi masalah. Tuan Agung Wiratama bilang, buang rencana itu. Langsung serang kantor gubernur militer. Alarm. Ada pasukan bersenjata mendekati kantor gubernur militer. Apa ini jebakan? Gawat, kena jebakan. Cepat mundur. Kalian mau kemana, ha? Burung malam. Hasan Pratama, gue saranin lo segera lepasin gue. Pasukan gue di Sentosa bukan orang sembarangan lo. Gue udah kasih bukti lo bersekongkol sama musuh. Mulai hari ini, Sentosa saya ambil kendali. Sudah aku usaha keras selama ini. Ujung-ujungnya malah jadi milik orang lain. Bukan kamu yang nolong aku, kan? Jawab, siapa dia? Masih kepikiran sama orang itu, ya? Kalau begitu gue gak akan bilang. Lo gak akan pernah tahu siapa orang itu. Ada aja masalah antara lu sama Dewi Lestari, ya. Dewi, Gue gak perlu tahu semua. Lu mau cari siapa itu hak lo. Gue cuma kebetulan lewat aja. Dewi. Lo ngapain? Lo ngapain sih? Akhirnya lo dengerin gue. Gue cari orang itu cuman buat balas budi. Gak ada maksud lain. Iya, gue ngerti. Masih ngambek ya?
Gue nggak marah. Terus kenapa lo beres-beres? Pindah rumah lah. Lo tiap hari di sini interogasi tahanan. Setiap malam ada suara jeritan. Bau darahnya sangat menyengat sekali. Menurut lo, aku cocok tinggal di sini sama Raffi? Aku bantu ya. Sisong, siapa sebenarnya yang menyelamatkan Hasan? Di cerita asli, Hasan pertama diselamatkan oleh Ratih. Nanti Wulandari bilang sendiri dia bukan yang selamatin Hasan. Sistem, lo ada alat apa enggak? Biar gue tahu siapa dia langsung. Gue harap setelah Hasan pertama tahu, nggak perlu khawatir lagi deh. Ada alat buat mundurin waktu kok. Mau tukar poin buat alat itu nggak? Iya ya, kenapa enggak langsung tukar alat aja? Tukar! Pakai yang ini, lo harus tanya dulu agar waktunya. Belum sempat pilih waktunya nih! Dewi Lestari. Dewi Lestari. Dewi Lestari. Dewi Lestari. Dia pergi gitu aja. Tutup semua akses keluar Medan. Kami sampai dapat. Harus temukan Yonya. Siap. Dewi Lestari. Jangan mimpi bisa kabur. 7 tahun! Ini kawasan Prancis. Sistem. Sekarang gue di periode kapan ya? Hasan pertama! Ini adalah kawasan Prancis. Sistem. Sekarang gue ada di zaman apa ya? Hasan pertama! Dokter ahli pun pasti nggak bisa bantu. Sistem, masih ada pil serbaguna? Pil serbaguna hanya bisa ditukar sekali saja. Host, sudah pernah menukarnya. Nggak bisa ditukar lagi. Tidak mungkin bisa diselamatkan sekarang. Host bisa pakai nilai hidup tokoh utama cewek di novel ditukar. Mau ditukar? Tukar? Host sekarang adalah tokoh utama cewek di novel. Nilai hidupnya berkurang ya. Lo bakal hilang dari dunia ini. Host yakin mau tukar? Tukar! Tukar! Host, waktu pakai alat hampir habis. Pak Gubernur Hasan, lo nggak apa-apa kan? Lo yang nolongin gue, ya? Arlogis aku... Sistem arlogis aku hilang. Pengguna, kembalikan arlogis aku itu. Mengganggu hidup, segera temukan arlogis itu. Maksudnya, selama ada arlogis aku itu, baru bisa mengurangi nilai kehidupan? Iya. Gue ngerti. Gue bakal cari. Gak nyangka, malah dapat untung dari musibah. Bu, di mana, Bu? Jangan lelet, cepet cari. Bu, di mana, Bu? Cepetan cari. Nenek? Dewi? Bu. Urus saja kerjaan kalian. Kalian ini lagi ngapain sih? Syukurlah, Raffi beneran gak salah. Ternyata lo memang ada di rumah. Aduh, Ratih bilang Hasan suruh orang culik kamu. Hasan mau kirim kamu ke negeri timur diam-diam. Dia cari kamu di dermaga. Apa Raffi nggak bilang? Gue di rumah. Kenapa dia nggak tahu? Raffi malah pergi sendirian. Belum balik juga. Aku cari mereka. Cepat panggil orang untuk antar aku ke dermaganya atau kubunuh. Suruh orang antar gua ke dermaga sekarang atau gua bunuh lo.
Bukan. Kok dia bisa keluar? Hus menukar nilai hidupnya dengan pil serbaguna. Jamsaku sempat menghilang, jadi nggak bisa tukar nilai hidup. Tapi ceritanya udah hampir sampai ending. Dalam novel itu, akhirnya Rati Wulandari ditolong tokoh utama. Bebaskan nenek. Dewi Lestari. Nenek besar. Gue nggak apa-apa. Kita bisa urus di sini. Lo cepat ke dermaga cari Hasan dan Raffi. Oke. Pak Gu, Bu Dewi belum ketemu? gue cari sendiri nggak mungkin. Pak Gu? Om Bimo, di mana ayah? Pak Gubernur masuk cari Bu Dewi. Aduh, dia salah paham. Mami masih di kantor kok, nggak diculik. Gue aja yang cari ayah. Nah, lebih baik tunggu. Biar gua yang ulus. Ayo. Mami, Sayang. Di mana Hasan? Bu Dewi, Pak Gubernur cari kamu. Oke. Iya. Gubernur militer sudah masuk cari kamu. Dewi Lestari. Dewi Lestari. Saya pikir kamu sudah nggak mau lagi. Dasar bodoh. Gua udah bilang, gua kasih lo satu kesempatan. Saya tipe orang yang selalu menepati janji. Dewi Lestari. Bisa nggak gue nikah sama kamu lagi? Kenapa? Gue suka banget sama lo sekarang. Dewi Lestari. Gimana kalau kita akad nikah ulang aja? Biar gua pikir lagi ya. Ayo, boleh lagi ya. Jam saku pengingat waktu. Jam ini lo dapat dari mana? Jam ini kan punya lo. Iya benar. Kamu yang selalu menyelamatkanku. Ternyata gue yang lo cari selama ini ya. Dewi Lestari. Gue seneng banget. nilai hidup sedang turun. Ini Hasan pertama. Gue gak bakal pulang sama lo buat nikah lagi. Pastikan jaga Raffi pertama ya. Jadilah ayah yang bertanggung jawab. lo ngomong apa sih? Sampai ketemu lagi. Dewi Lestari. Dewi Lestari. lu udah sadar badan lu kerasa aneh nggak? Gue udah pulang. Jangan-jangan semua ini cuma mimpi doang ya. Apa? Badan lu belum pulih kau. Kenapa bajumu aneh banget buat ke rumah sakit? Ini namanya cosplay, ngerti nggak? Gubernur militer zaman dulu keren. Boleh minta tanda tangan. gue nyari Dewi Lestari, ada yang tahu dia nggak? Dewi Lestari itu mama gue.